alaihi su'ala inda malalihi wala yukthir alaihi su'ala inda malalihi wa idza qama lahu wa la yattabi'uhu bi kalamihi su'alihi wa la yas'aluhu fi tariqihi ila ayyabluqa manzilahu wa la yusi'u adhunna bihi fi af'alin dhahiriha munkiratan indahu fa huwa a'lamu bi asrarihi. Waliyadkur inda dzalika qala Musa lil Khudri alaihi salam akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra wa kaunuhu mukhti'an fi inkarihi i'timadan ala dhahirihi ala dhahiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin telah diterangkan mengenai adab-adab makhluk bersama dengan Khalik, adab-adab manusia bersama dengan Tuhannya. Kemarin disebutkan ada berapa? Ada 14 ya. Ada 14, yaitu yang pertama menundukkan pandangan, memejamkan mata. Yang kedua mengumpulkan semangatnya dia, tujuannya dia sama dengan hanya berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga lebih banyak diam. Yang keempat anggota tubuhnya tidak banyak bergerak kecuali sesuatu yang penting. Yang kelima bersegera untuk melakukan perintah-perintah Allah. Yang keenam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketujuh tidak banyak menentang, protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan selalu merenung, memfikirkan, ya, selalu berzikir dengan lisan dan hatinya. Yang kesembilan selalu bertafakur, merenung tentang nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan juga keagungan-keagungan Allah. Yang ke-10 lebih mengunggulkan memilih hak daripada yang batil. Kalau hak dan batil bertentangan kepada dua orang tersebut, maka dia lebih memilih hak, lebih membela yang hak. Yang ke-11 putus asa, tidak terlalu berharap tinggi kepada makhluk. Itu termasuk akhlak kepada Khalik ya. Yang ke-12 tunduk, tawadhu, rendah diri di bawah haibah kewibawaan Allah. Yang ke-13 pecah hatinya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap istimewa dirinya. Yang ke-14 merasa tenang dengan tanggungan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sudah percaya terhadap rezeki yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal, berserah diri atas anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada dia, karena dia tahu bahwasanya yang dipilih oleh Allah kepada dirinya adalah yang terbaik. Sudah berusaha, kemudian hasilnya begini. Dia mengatakan itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Nah, wa hadza kulluhu yang bagi ayakuna syi'aruka, dan ini adab-adab ini semuanya adalah sesuatu yang harusnya menjadi syiar kamu, ya, selalu melekat pada diri kamu. Fi jami'i lailika wa naharika, di semua siang malam kamu. Berarti semua dari 14 tersebut
selalu melekat pada kamu. Fa innaha, karena sesungguhnya adab-adab 14 yang sudah disebutkan itu, adabus sohbati ma'as sahibin, adalah adab pertemanan bersama orang yang kamu temani, la yufarikuka, yang ternyata teman kamu tersebut tidak pernah berpisah dengan kamu. Ini adalah adab berteman dengan zat yang tidak pernah pisah sama kamu. Adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khalqu kulluhum yufarikunaka, makhluk semuanya mereka pisah dengan kamu, fi ba'di awqatika, di sebagian waktu kamu. Ya kan? Ada enggak makhluk yang selalu bersama dengan kamu? Ada? Ada enggak? Ini adalah anak mama misalkan, kemana-mana sama ibunya, anak mama dimanja. Apakah selama-lamanya bersama ibunya? Enggak. Enggak. Nanti ada waktunya pisah sama ibunya pasti. Baik jangka panjang ataupun jangka pendek, pasti itu. Misalkan ini anak mama tidak pernah pisah sama ibunya sama sekali, pasti pernah pisah. Ibunya ke kamar mandi, anaknya ikut. Nah kan? Enggak. Begitu. Tetap. Tapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang selalu bersama kamu dimanapun kamu berada dan kapanpun itu. Maka selalu tetapi sifat-sifat 14 tersebut, gitu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu selalu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, Allah pasti bersama dengan kalian. Mudah-mudahan ya Allah ngasih kekuatan taufik hidayah kepada kita. Wa in kunta aliman, sekarang itu tadi yang dibahas adalah adab seorang hamba kepada Tuhannya. Sekarang kalau kamu orang alim, adab kamu kepada santri gimana? Kepada murid bagaimana? Adab seorang alim kepada murid. Wa in kunta aliman, dan apabila kamu itu orang yang alim, fa adabul alimi, maka adabnya orang yang alim yaitu al-ihtimal, tabah. Tabah, kalau bahasa kita itu sabar, ya. Tabah itu al-ihtimal. Adab guru kepada murid itu ada 17. Ada 17. Yang pertama adalah al-ihtimal, tabah. Sabar terhadap sesuatu yang dihasilkan oleh murid tersebut, begitu. Karena memang kadang-kadang guru itu nemukan murid yang lumayan, begitu. Menemukan murid yang lumayan, tapi kadang-kadang gergeten guru itu. Tapi salah satu adab daripada orang alim, ya, yang ngajak yang mengajar adalah al-ihtimal, tabah atau sabar. Yang kedua, luzumul hilim, ya, fil umur, selalu, ya, tidak keras, ya, lemah lembut dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu dia bersikap lemah lembut. Hilim itu berarti memaklumi kalau ada sesuatu yang nggak beres. Itu salah satu adab dari guru, itu hilim. Jadi ada sesuatu yang nggak beres, dia tabah, lembut, tetap lembut. Masya Allah, ya. Itu adalah adab guru kepada muridnya.
Yang ketiga, al-julusu bil haibati ma'asamtil waqar. Duduk dengan penuh kewibawaan. Itu adab itu. Duduk dengan penuh kewibawaan tapi sesuai dengan bentuk wakor, tenang. Berarti wibawa tapi tenang. Ma'a itrakir ras, bersamaan dengan kepalanya menunduk. Begitu. Berarti yang baik bagi seorang guru tidak banyak tingkah, tenang, wibawa. Begitu. Ya, bahasa Jawanya nggak pencilaan gitu. Nggak pencilaan, ya. Itu adalah salah satu adab guru. Harus dia itu berwibawa tapi tenang. Ya, bukan wibawanya itu karena teganya, bukan. Karena kerengnya ya. Karena kasarnya. Karena bengisnya, bukan. Wibawanya itu karena memang dia menjaga tingkah lakunya. Ya, insyaallah. Yang keempat, tarkut takabburi ala jami'il ibad, meninggalkan bersikap sombong kepada semua hamba. Illa ala dhalamah, kecuali kepada orang-orang yang zalim, zajram lahum anid dulmi, karena supaya menjadi efek jerak atas kedolimannya dia. Begitu. Berarti kalau ada orang zalim, kita takabur kepada orang zalim, at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Takabur kepada orang yang sombong itu sedekah. Begitu. Begitu. Jadi seharusnya bagi seseorang alim, maka dia meninggalkan takabur, kecuali kalau sama orang zalim. Jadi kalau orang zalim bilang saya punya begini, bilang saya tidak butuh, saya sudah kecukupan, itu takabur dong. Takabur sama orang zalim. Zajran lahum anidulmi, supaya membuat jera kepada mereka terhadap kedolimannya. Jelas ya? Nah, berarti orang alim jangan sampai takabur kepada orang yang rendah, orang yang tidak punya, orang yang lemah, orang yang bodoh, kekurangan dalam ilmu, kekurangan dalam harta, kekurangan dalam berbagai hal, terus kemudian dia takabur. Enggak, jangan. Takabur itu kepada orang yang takabur. Takabur itu kepada orang yang zalim. Nah itu baru boleh. Nah, yang kelima, itharut tawadhu, lebih memilih untuk rendah diri fil mahafili wal majalisi, di dalam acara-acara dan tempat duduk. Begitu. Seorang alim hendaknya lebih memilih untuk duduk dengan cara yang tawadhu, seharusnya begitu. Tapi ini harus lengkap penjelasannya ya, harus lengkap penjelasannya. Berarti kalau memang dia itu adalah orang yang ketika dia duduk di belakang pasti ditarik ke depan, maka duduknya dia di belakang itu bahkan disebutkan itu adalah ainul kibir. Sejatinya kibir yaitu, sejatinya sombong yaitu. Nah, contoh misalkan ini ada acaranya miliknya beliau ini, miliknya orang alim ini, memang kepunyaan beliau. Kemudian beliau duduk di belakang, kira-kira gimana? Atau beliau itu memang tugas untuk menyampaikan ceramahnya, ya, untuk menyampaikan ceramah. Ternyata duduk di belakang, kira-kira gimana?
pastikan orang-orang narik, ayo ke depan, itu kan pasti kan. Lah dia duduk di belakang supaya ditarik ke depan, itu ainul kibir. Itu ainul kibir. Itu sejatinya kibir, yaitu sejatinya sombong. Berarti harus lihat sikon. Misalkan ada ustadz, kiai, habib gitu ya, dia punya pondok misalkan gitu, orang yang berpengaruh di daerahnya. Kemudian dia pergi ke daerah yang lain, dia bukanlah tokoh di sana, tidak dikenal, maka tidak perlu dia langsung mau ingin naik tampil di sana, jangan, tidak perlu. Dia datangnya terlambat, ya sudah, duduk di mentoknya dia, majelisnya dia itu di mana, tempat duduknya dia terakhirnya di mana. Dia naik maju paling depan di situ, ya sudah, duduk di situ. Nah, itu tawadhu itu. Tidak harus selalu di depan. Nah, dan kita alhamdulillah, insya Allah, kita melihat guru-guru kita seperti itu banyak sekali. Kita melihat guru kita banyak sekali yang seperti itu. Beliau adalah tokoh ya di berbagai acara-acara yang kelihatannya beliau itu tidak harus di depan. Ternyata beliau datangnya agak akhir, duduk maju begitu ya, sampai mentok majelis yang bisa beliau sampai, duduk di situ, duduk, tidak harus paling depan. Beliau duduk di yang sampai majunya beliau sampai di mana, ya situ, duduk di situ. Subhanallah. Banyak sekali kita lihat guru-guru kita, Masya Allah, luar biasa. Itu adalah tawadhu. Adab yang kelima ya bagi seorang alim adalah lebih memilih untuk bersikap tawadhu, rendah hati apa rendah diri namanya? Rendah hati ya, rendah hati, tawadhu di acara-acara atau di majelis-majelis, kecuali kalau memang beliau itu adalah orang yang harus di depan, maka jangan duduk di belakang supaya ditarik-tarik ke depan, jangan. Berbahaya itu, nanti ada menimbulkan penyakit di dalam hati. Ini loh saya ini harus di depan, ditarik-tarik sama orang, bahaya itu posisi. Nah, berikutnya yang nomor 6, adab guru, tarkul hazal, meninggalkan main-main, wada'abah, meninggalkan banyak bersenda gurau, jangan banyak guyon. Guru jangan terlalu banyak bercanda sama muridnya, hilang nanti itu haibahnya. Jangan, sesekali boleh apa enggak? Boleh sesekali. Nah, apalagi kalau guyonannya itu sesuai dengan tuntunan syariat, bagus. Dan banyak sekali kita punya guru ya, mereka itu bercanda, tapi bercandanya sungguh indah, luar biasa. Bercandanya luar biasa indah, begitu. Dan Rasulullah SAW juga pernah bercanda. Tadi pernah bercanda dengan sahabatnya. Rasulullah itu makan kurma sama sahabat Umar, sama sahabat Abu Bakar, anda keliru gitu. Dengan beberapa sahabatnya makan kurma. Ternyata kurma yang dimakan oleh Sayyidina Umar itu isinya ditaruh di isinya Nabi Muhammad. Ya, makan kan isinya kan tidak ditelan ya, isinya ditaruh. Sayyidina Umar makan, isinya ditaruh sama persis di tempatnya Rasulullah. Ambil lagi, makan lagi, ambil lagi, taruh gitu, tetap di tempatnya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar nyeloteh ya, bercanda. Rasulullah banyak ya makannya gitu. Ini kelihatan isinya banyak sekali. Dijawab sama Nabi, orang yang banyak makan itu orang kalau makan saat biji-bijinya dimakan.
kamu tadi makan kurma, mana bijinya? Tidak ada. Oh, itu yang banyak makan. Orang yang banyak makan itu orang yang makan sak biji-bijinya dimakan juga. Itu bercanda itu ya, bercanda. Kan Sayyidina Umar kan makan bijinya ditaruh di tempat Rasulullah gitu kan ya. Nah, dijawab sama Nabi, oh Rasulullah makannya banyak ya, bijinya sampai numpuk gitu. Dia bilang orang yang banyak makan itu makan kurma sak biji-bijinya gitu. Masya Allah. Bercanda, pernah enggak bercanda? Pernah. Beberapa kejadian Rasulullah bercanda dengan sahabatnya, gitu. Beberapa kali bercanda. Tapi bercandaan yang tidak sampai menurunkan haibah, kewibawaan. Bercandaan yang tidak sampai menyakiti orang. Bercandaan yang tidak sampai menjerumus kepada sesuatu yang jorok, porno, gitu. Bercandaan dengan tidak menyebutkan hal-hal yang bohong. Kadang-kadang kita bercanda tapi supaya lucu bohong. Nah itu tidak boleh. Itu adalah adab-adab bercanda. Apa tadi? Tidak menyakiti orang lain, tidak sampai porno, tidak sampai jorok ya, tidak apa tadi, tidak berbohong, kemudian tidak apa, ada 4 adabnya. Apa tadi kita sudah sebutkan tadi? Yang pertama adalah bercandaan tidak dengan menyakiti orang lain. Yang kedua, bercanda tidak sampai membuat sesuatu hal yang porno atau yang vulgar begitu. Ketiga, bercandaan yang tidak sampai berbohong. Yang keempat, tidak menurunkan wibawa. Bukan itu tadi ya. Nah. Yang berikutnya, adab seorang guru ya. Adab seorang guru kepada murid, yaitu ar-rifqu, bersifat lemah lembut, kasih sayang, bil muta'allimi, kepada orang yang belajar, kepada santrinya ya, berlembah lembut kepada santrinya. Wa ta'anni bimuta'ajrifi, dan berhati-hati kepada orang yang muta'ajrif ya. Muta'ajrif itu apa? Orang yang tidak bisa bertanya ya. Berarti suruh bertanya pun kadang-kadang dia tidak bisa. Berarti bersikap lembut kepada mereka, berarti telaten bahasanya begitu. Yang kedelapan, islahul balid, memperbaiki orang, berbuat baik kepada orang yang tidak pintar, tidak cerdas. Balid itu yang tidak punya fatonah, dia tidak punya kecerdasan, sulit menangkap. Nah, itu bihusnil irsyadi, diperbaiki orang yang nggak cerdas tersebut dengan dikasih bimbingan yang baik ya. Misalkan ini murid ini sulit untuk hafalan, maka dikasih caranya bagaimana hafalan yang baik. Sulit untuk memahami, maka bagaimana caranya supaya bisa memahami dengan baik. Sulit belajar, maka bagaimana caranya supaya dia bisa belajar, dikasih teman yang baik dan lain sebagainya begitu. Ini salah satu
adab guru kepada muridnya. Diperbaiki itu orang yang kurang cerdas dengan dikasih petunjuk-petunjuk yang baik. Yang kesembilan, tarkul haradi alaih, tidak menghardik, memarahi kepada orang tersebut, yaitu orang yang bodoh tadi. Berarti kalau orangnya kadang-kadang kurang cerdas, bukan terus kita justru hancurkan dia. Kamu ini kenapa sih kok tidak bisa-bisa? Apa? Otak kamu jongkok. Nah ini, wah kasar ini ya. Kenapa? Nyerimpet otaknya. Gitu. Kayak begitu-gitu. Kata-kata yang sangat kotor yang menghancurkan kepada orang tersebut. Jangan menghardik, bertingkah kasar ya kepada orang yang kurang cerdas tadi itu. Tapi bagaimana seharusnya tadi? Diperbaiki dengan dikasih petunjuk-petunjuk yang baik begitu. Yang ke-10, tarkul anafah, meninggalkan untuk gengsi, malu ya. Min qauli la adri, dari ucapan la adri, saya nggak tahu. Orang alim ya, ustadz begitulah, katakanlah seperti itu, guru, dia ditanyai sesuatu ternyata dia tidak tahu jawabannya. Jangan sampai dia itu merasa besar ya, merasa gengsi untuk mengucapkan saya tidak tahu. Jangan, hati-hati. Bahkan disebutkan la adri nisful ilim, ucapan la adri saya nggak tahu itu adalah separuh daripada ilmu. Separuhnya ilmu. Maka jangan sampai ada seorang yang alim tidak pernah sama sekali mengucapkan la adri. Para imam-imam kita banyak yang telah mengucapkan la adri itu. Imam Malik itu pernah ditanyai berapa itu? 100 soal atau berapa itu? Jawabannya 100 atau 10? 100 ya. Berarti rata-rata jawabannya yang dijawab cuman berapa gitu. Yang lainnya la adri. Imam Malik itu. Kadang-kadang Malik sekarang ini bahaya ini. Atau imam sekarang ini. Ya. Begitu. Berarti bahaya, ya. Berarti mengucapkan la adri itu adalah sesuatu yang mamduh, yang terpuji bagi orang yang alim yang dia tidak tahu jawabannya. Jangan sampai dia ditanyai sesuatu tidak tahu jawabannya, akhirnya dia jawab sekenanya karena dia malu. Ya, masa saya nggak tahu jawabannya? Saya kan labelnya alim, nggak tahu jawabannya. Akhirnya jawablah dia sekenanya. Ya, bahaya itu. Maka jangan sampai malu untuk mengucapkan la adri. Nah, saya nggak tahu la adri artinya. Yang ke-11 adalah sorful himmati ila sa'ili, menghadapkan perhatian kepada orang yang tanya, wa tafahumi su'alihi, dan memahami betul terhadap permasalahannya, terhadap pertanyaannya, supaya bisa menjawab jawabannya persis sesuai dengan yang ditanyakan. Itu adab, itu adabnya guru terhadap murid. Kalau ada murid yang tanya, maka kita perhatikan bagaimana, gitu. Jangan, tidak usah tanya-tanya. Apa kamu? Nggak usah, jangan begitu. Kalau ada yang tanya, kita perhatikan apa pertanyaannya, supaya dan pahami betul apa pertanyaannya, supaya jawabannya juga persis sesuai dengan pertanyaannya. Adab guru terhadap murid. Yang nomor 11, qabulul hujjati, menerima dalil dari murid. Kalau ternyata ada orang yang memberikan dalil bahwasanya misalkan
Ini disebutkan di sini, ada seseorang yang tahu bahwasanya apa yang kita lakukan itu kurang benar, begitu. Kemudian orang tersebut membawa suatu dalil, ya, bahwasanya Nabi pernah begini, bahwasanya dalam Al-Quran sebutkan begini, dalam hadis sebutkan begini, dalam kitab disebutkan begini, ya. Maka orang alim yang baik adalah ketika mendapatkan hal tersebut bukan menolak, ditentang mentah-mentah, bukan, tapi didengarkan bagaimana. Li'anna tiba al-haq wajib, karena mengikuti yang benar itu adalah wajib. Mengikuti yang sesuatu yang benar itu wajib, begitu. Tapi orang alim itu mereka seharusnya, orang alim yang baik ya, seharusnya kalau ternyata ada yang meluruskan terhadap pendapat beliau melakukan sesuatu, kemudian ada yang negor, itu salah, enggak benar. Ini ada dalilnya begini. Mereka akan menerima hal tersebut. Akan menerima hal tersebut. Dan itu seperti potongan dari syair dari nazamnya Habib Ali Al-Habsyi, itu terselip kata-kata gini, wa nahnu linushiman yang sahunal qabil, atau begitu kata-katanya, hampir seperti itu gitu. Dan kami terhadap nasihatnya orang yang menasihati itu kami menerima. Padahal Habib Ali Habsyi ya, Habib Ali Habsyi itu kutub, pemimpin wali di zamannya, kutub zaman. Tapi begitu pun kalau ada orang yang menasihati, maka kami akan terima nasihat tersebut. Nah, begitu. Berarti adab orang alim yang ke-12 adalah kalau ternyata ada orang yang memberikan hujjah, dalil-dalil, maka orang tersebut, orang alim tersebut mau menerima hujjahnya, argumentasinya, dalil-dalilnya, dicerna, mau diterima, enggak ditolak mentah-mentah, begitu. Berikutnya yang ke-13, al-inqiyatu lil haqqi birruju'i ilaih indal hafwah, tunduk terhadap kebenaran, mau kembali kepada kebenaran ketika ternyata dia itu salah langkah, tergelincir, baik dalam ucapan dan juga dalam keyakinan atau dalam perbuatan. Ternyata dia salah langkah, kemudian terbukti bahwasannya beliau itu salah, tidak gengsi, mengakui kalau itu salah, dan kembali mengikuti, tunduk kepada sesuatu yang benar. Masya Allah. Nah, begitu. Itu orang alim. Berarti bukan dia berlaku salah, kemudian tahu kalau itu salah, tapi kadung. Saya kan tokoh, nanti kalau saya ngaku kalau salah gimana dong? Bahaya. Akhirnya dia tidak mau mengakui kesalahannya. Bahaya itu, lebih bahaya itu, lebih berbahaya. Salah satu adab seorang alim adalah tunduk kepada kebenaran dan mau kembali kepada kebenaran tersebut kalau dia salah, tergelincir, ya, dalam ucapan, dalam keyakinan, dalam perbuatan, begitu. Walaupun ternyata kebenaran tersebut datangnya dari orang yang di bawahnya, walaupun kadang-kadang datangnya itu dari orang yang di bawahnya. Seperti kayak contoh ya, ada siapa itu, Sayyidina Hasan Basri atau siapa itu, ya, itu melihat seseorang, ya, terus beliau itu ulama besar waktu itu, salah satu pemimpin dari ulama, melihat di pinggir sungai itu ada seorang pemuda dengan perempuan, terus di pinggirnya itu ada botol, langsung suudon ini,
Imam Hasan Basri ini. Wah, ini pemuda nggak beres ini. Bawa botol berarti mabuk. Pinggirnya perempuan berarti perempuan nggak baik, nggak jelas ini. Nah, nakal ini. Nah, ternyata ditegur. Imam, Anda orang seperti Anda tidak boleh, tidak baik berprasangka seperti itu. Tidak benar itu. Anda punya persangkaan seperti itu, tidak benar. Ditegur. Ternyata terbukti. Ternyata yang di botol tersebut bukan khamar, tapi asir, ya, jus lah katakan seperti itu. Yang di pinggirnya tadi itu adalah saudaranya, saudara perempuannya. Lalu bagaimana? Tapi kadung, saya pemimpin, masa ditegur sama orang-orang? Tidak bisa dong. Tidak begitu. Mengakui beliau. Astagfirullah, tobat beliau. Tobat. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seseorang itu, ya, manusia itu makhluk khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Mungkin apa enggak salah? Sangat mungkin salah. Berarti kalau salah bagaimana? Ya, akui itu sebagai kesalahan dan mau menerima kebenaran. Ya, begitu. Itu orang alim. Yang ke-14, man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruh, mencegah para santri yang belajar dari mempelajari ilmu yang bisa membahayakannya, ya, membahayakan dalam agamanya, seperti mempelajari ilmu sihir, mempelajari ilmu peramalan, ramal pakai bintang lah, pakai romal, pakai gitu, mempelajari ilmu gendam, mempelajari ilmu-ilmu yang sekiranya berbahaya bagi orang tersebut. Maka ini adalah salah satu adab guru terhadap murid. Bahkan kadang-kadang ilmu yang benar tapi belum waktunya itu pun dicegah oleh guru. Contoh, dia masih awal-awal ini, tauhidnya belum benar, syariatnya belum benar, masih awal-awal. Ternyata sudah baca kalam-kalamnya imam-imam yang tinggi-tinggi, yang hakikat-hakikat itu. Ini semua alam semesta ini adalah miliknya Allah. Kita ini numpang saja, karena hakikatnya Allah yang menyebabkan. Berarti semuanya ini miliknya Allah. Tidak ada yang hak kecuali Allah. Semuanya haknya Allah. Nah, kayak gitu. Dipelajari seperti itu. Yang penting iling. Akhirnya gitu. Nah, ini haknya dan juga adabnya guru yang melihat murid yang mempelajari hal tersebut bisa membahayakan ini kan, maka adabnya adalah guru tersebut harusnya mencegah, tidak memperbolehkan, jangan begitu ya. Itu adalah adab guru kepada murid. Dan yang ke-15, zajarahu an ayyurida bil ilmin nafi' ghaira wajhillah ta'ala, memperingatkan, menegur terhadap muridnya tersebut, jangan sampai muridnya itu menginginkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama ini, tapi tujuannya bukan karena Allah. Berarti ada muridnya yang tujuannya, kenapa kamu mondok? Supaya saya bisa ceramah terkenal. Ada indikasi seperti itu. Harus bagi guru untuk memperingatkan, supaya kehidupan saya mapan. Gak beres ini berarti ini. Ini guru harus memperingatkan supaya saya dihormati sama orang. Ini harus diperingatkan. Itu adalah adab guru kepada muridnya. Berikutnya yang nomor 16, saddul muta'allimi an ayyashtagila bi fardil kifayati qabla al-faragi minal fardil ain, membuntu peluang seorang murid jangan sampai
dia itu menyibukkan diri dengan fardu kifayah sebelum tuntas melakukan fardu ain. Fardu ainnya belum selesai, dia sudah melakukan fardu kifayah, maka jangan, maka harus dicegah oleh guru tersebut. Atau bahkan melakukan kesunahan sebelum fardu belum selesai, dia sudah melakukan sunnah-sunnah, maka adab guru terhadap murid membuntu peluang-peluang tersebut. Jangan sampai muridnya mengedepankan sunnah atau mengedepankan fardu kifayah melebihi fardu ain, begitu. Wa fardu ainihi islahu dhahiri wa batini bitaqwa. Fardu ain termasuk di sini adalah memperbaiki zahir batinnya dengan takwa. Itu termasuk fardu ain. Ini muridnya senang baca-baca ini, muridnya senang melakukan sesuatu yang sifatnya itu adalah sunnah ya, atau bahkan mubah, tapi ternyata memperbaiki zahir batinnya dengan takwa belum, nah, maka ini dicegah oleh gurunya. Jangan, kamu harus menyibukkan diri terhadap yang fardu dulu. Perbaiki zahir batinmu ya, perbaiki zahir batinmu dengan ketakwaan. Takwa itu bagaimana? Menuruti perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang ke-17, mu'akhadatun nafsihi awalan fit taqwa liyaqtadiyal muta'allimu awalan fi amalihi. Masyaallah. Adab guru yang nomor 17 adalah dirinya pertama kali diposisikan sebagai orang yang melazimi takwa, supaya muridnya tersebut sebelum mendapatkan pelajaran-pelajaran dari guru sudah mengikuti perbuatannya. Masya Allah. Jadi gurunya harus memposisikan dirinya, semua pekerjaan dan ucapannya sesuai dengan takwa, supaya murid-muridnya bisa mengikuti guru tersebut dengan perbuatannya sebelum mendapatkan pengajaran. Ngikuti, oh begini toh gitu. Wa yastafidu thaniyan min aqwalihi, baru kemudian tahap berikutnya murid tersebut akan bisa mengambil faedah-faedah dari ucapan-ucapan guru tersebut. Tapi sebelum mendapatkan faedah dari ucapan-ucapannya, dilihat dari haliyahnya, perbuatannya bagaimana, begitu, supaya bisa diikuti. Masya Allah. Ini disebutkan dalam suatu syair, wa idza atabta 'ala as-sadiqi wa lumtahu fi mithli ma ta'ti fa anta mulimu. Fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idan tahat anhu fa anta hakimu la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alaika idza fa'alta azimu. Fa idza atabta 'ala sadiqi wa lumtahu, ketika kamu mencela terhadap teman kamu menghardik dia, fi mithli ma ta'ti fa anta mulimu, terhadap sesuatu yang kamu kerjakan sendiri, maka kamu itu orang tercela. Kamu mencela, menghardik seseorang terhadap sesuatu yang kamu lakukan, berarti kamu itu tercela. Maka bagaimana? Fabda bin nafsika fanhaha an ghayyiha, maka mulailah dari diri kamu sendiri dan cegahlah diri kamu itu dari melakukan sesuatu yang jelek. Fa idan tahat anhu fa anta hakimu, kalau sudah tercegah maka kamu itu adalah orang yang bijak. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu, jangan sampai kamu itu mencegah sesuatu akhlak yang jelek tapi kamu kerjakan sendiri.
Kamu bilang jangan kamu kerjakan hal tersebut, ternyata kamu kerjakan sendiri. Arun alaika idza fa'alta azimu, maka betapa besarnya celah bagi kamu kalau kamu kerjakan hal tersebut. Mencegah sesuatu yang jelek, tapi ternyata dia sendiri lagi mengerjakannya. Nah, lalu bagaimana? Lalu kerjakanlah ya, cegahlah sesuatu yang jelek tersebut, dan kita harus juga meninggalkan sesuatu yang jelek tersebut. Berarti sama-sama. Kita mencegah orang dari melakukan sesuatu yang jelek, dan juga kita juga bisa tercegah dari sesuatu yang jelek. Begitu. Wallahu a'lam. Dan kasih taufik hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل كنت أمت وذكر رب وفقنا وبكم لما ترضي قولا وفلا كرما وجد كلنا حالا دائما وخلاتك يا علماء نهدى بكل خير ونقول الشعر ربنا أصل لنا كل شؤون وأقرب البيض منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولنا واغفر واستر أنت أكرم وستر صلاة الله على المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب في للناس شفاء عليك نكون شرفاء وعلى سبيل مصاب القرار اللهم إنا هدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولينا سواك واجعلنا من خلق وأصاب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وعامل الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجند منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عن ذي أد الحب وآله وصحبه عن عدد صوبي والحمد لله بالبدء والتالي